marilah kita mulai. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarkanlah nats pembimbing bagi kita yang terambil dari Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami sering lalai dan akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Dosa
Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan sesama dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah kami seluruhnya dan dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Berita pengampunan dosa bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dia maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Diundang berdiri. Jemaat yang terkasih, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sehingga sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Allah yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mengawalinya kita akan berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Jemaat kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dengan judul Tuhan sebagai Raja. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Selamat sore anak-anak, para remaja, para pemuda-pemudi, ibu bapak orang tua, shalom. Tanpa disangka kita telah ada di hari Minggu pertama tahun 2026. Dan sebagai umat Allah di Gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara, kita mengawalinya dengan pelaksanaan perjamuan kudus yang telah bersama-sama kita ikuti sebagai warga gereja Sidi, umat Allah yang telah mengaku di hadapan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah prediksi yang begitu mengkhawatirkan. Ada beberapa prediksi yang sebenarnya sejak bulan Desember tahun 2025 telah kita dengar dari tahun lalu. Yang pertama itu katanya tahun 2026 itu menjadi tahun ribut, tahun penyetelan ulang, dan kemungkinan akan ada penuh gejolak. Itu katanya. Lalu ada yang bilang juga, beberapa para pakar teknologi mengatakan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun rekognisi, tahun untuk perubahan besar, pembuktian nilai
dari teknologi yang selama ini sudah dikembangkan. Misalnya AI. Sementara para pakar demografi sendiri menyebutkan bahwa tahun 2026 ini menjadi tahun awal bagi generasi beta. Anak-anak yang lahir 2025 nanti sampai 2039 adalah generasi beta yang menggantikan generasi alfa. Alfa sulewat, apalagi milenium seperti saya, apalagi boomers. Katanya generasi ini akan muncul, akan lahir dengan kecanggihan, kepintaran, dan segala potensi yang ada oleh karena berbagai potensi-potensi di konteks kehidupan mereka. Dan banyak yang merisaukan tahun 2026. Bahkan ada iklan-iklan yang bilang bahwa sekarang kalau mau main saham atau mau berjualan atau mau berusaha harus hati-hati dan sebagainya. Karena itu ada banyak ramalan-ramalan. Kalau ketong lihat masuk-masuk itu kan biasanya ramalan, lalu panggil orang-orang pintar yang punya indera-indera keenam dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita perlu merisaukan? Apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu mendengarkan untuk bersiap-siap? Apalagi ketika sebelum menutup tahun mendekat pada bulan-bulan Desember, saudara-saudara sebangsa kita di Sumatera, di Aceh mendapatkan bencana. Kita juga jadi was-was, apalagi ketika ada warning peringatan dari BMKG tentang siklon yang berubah. Apa kita harus takut? Apakah kita merasakan bahwa hidup kita penuh dengan ketidakpastian, apalagi tahun 2026? Karena itu mari ibu bapak serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat dari pembacaan kita di Mazmur 97 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang telah kita baca. Mazmur 97 ini adalah proklamasi kemegahan, proklamasi kemenangan. Pemazmur tidak memulai dengan keluhan. Pemazmur memulai dengan memproklamirkan Tuhan adalah Raja. Titik. Itu ayat 1. Dia bukan sekedar nyanyian pujian. Dia berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Jadi, yang harus kita nyatakan, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, karena sebenarnya Tuhan itu adalah Raja. Pemazmur mengajarkan kita dalam seluruh ketidakpastian hidup ini, harusnya kita ada dalam spiritualitas mengaku tentang kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, sebagai orang yang mengaku akan kedaulatan Tuhan, kita harus mampu menyatakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan karakter yang betul-betul menunjukkan bahwa Tuhan itu Raja, titik. Sehingga memampukan kita untuk mengubah cara pandang kita tentang dunia dan bagaimana kita hidup di dalamnya. Mazmur 97 ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahwa pemerintahan Tuhan itu tidak hanya mencakup beberapa area tertentu. Dikatakan di situ, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Menegaskan bahwa fondasi tahta Tuhan, kedaulatan Tuhan itu bukan sekedar kekuatan militer, kekuatan manipulasi politik, bukan kekuatan pemerintahan tertentu, bangsa tertentu, tetapi utuh seluruh bumi. Bahkan di ayat 2 mengatakan bahwa awan dan kekelaman mengelilingi dia. Ini bukan sekedar berbicara soal kegelapan, ketakutan, tetapi awan dan kekelaman
menggambarkan transendensi dan kekudusan Allah yang tidak terjangkau. Tuhan itu tersembunyi bukan karena keinginan Tuhan yang menyesatkan, melainkan untuk kemuliaannya yang terlalu intens untuk dilihat secara langsung oleh manusia, untuk menunjukkan kemegahan Allah yang begitu megah dan dahsyat. Seringkali kita memikirkan kekuasaan itu, dia berhubungan dengan hal-hal tertentu. Tetapi ternyata tidak. Pemazmur menyatakan bahwa tahta Allah itu dalam seluruh kedaulatannya, dia berakar pada keadilan dan hukum. Bahwa pemerintahan Allah itu berakar pada moralitas ilahi. Di dunia yang penuh kompromi ini, kita memiliki Tuhan yang tidak bisa disuap, tidak bisa berubah, dan Tuhan adalah segalanya. Fondasi pemerintahan Tuhan adalah keadilan, maka kebenaran itu akan menang. Karena itu, sebagai orang yang menyatakan dan merasakan bahwa mengakui dengan sungguh-sungguh tentang kedaulatan Allah, taruhlah rasa aman Anda pada keadilan Tuhan, bukan pada keadilan manusia, bukan pada perlindungan manusia, bukan pada perlindungan seseorang, bukan pada perlindungan kelompok tertentu. Itu spiritualitas sebagai orang yang bersyukur dalam pelaksanaan perjamuan kudus, maupun sebagai orang yang memasuki tahun baru dengan penuh keyakinan bahwa kedaulatan Tuhan yang dinyatakan itu membuat saya, keluarga saya, dan seluruh orang dalam seluruh gereja dan masyarakat ini aman dalam perlindungannya. Kemudian pada ayat yang ketiga dan kelima, ibu bapa serta anak-anak, para remaja, para pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan kita. Kita lihat pada ayat 3 sampai ayat yang kelima menggambarkan bagaimana kedahsyatan penyataan Allah melalui fenomena alam, di mana ada api, ada kilat, ada gunung-gunung yang luluh seperti lilin. Bagaimana kedahsyatan hadiran Tuhan itu. Ini menggambarkan pada kita bahwa kehadiran Allah itu bukan sekedar ide, tetapi sebuah realitas yang nyata, yang dahsyat. Kehadirannya menghancurkan segala bentuk kesombongan manusia dan berhala-berhala palsu. Jika gunung saja luluh di hadapannya, bagaimana dengan orang-orang yang fasik dan orang-orang sombong? Jika gunung saja luluh seperti lilin, bagaimana dengan kekayaan dan jabatan yang dimiliki oleh manusia-manusia yang semu seperti saya dan Anda? Mazmur 97 memanggil kita untuk memiliki rasa takut kepada Tuhan yang sehat. Hadiratnya itu menyucikan, hadiratnya itu menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi kemuliaan Allah. Tuhan kita itu dahsyat. Lepaskanlah berhala Anda. Bukan berarti kita bilang Bapak Ibu semua di sini pakai-pakai, tapi berhala modern yang kita sering andalkan. Jabatan, uang, kekuasaan, koneksi, dan segala hal yang membuat kita merasa bisa topu dada. Orang yang mengakui kedaulatan Tuhan dalam memasuki tahun 2026 harus betul-betul bisa hadir dengan karakter pengakuan akan kedahsyatan Allah dan menyingkirkan segala hal yang menghalangi kemuliaan Allah itu bersinar di dalam kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Tapi juga terkadang
Kita masuk dengan tahun baru dengan kekhawatiran. Karena kadang-kadang kekhawatiran kita itu bukan menjadi penghalang. Kekhawatiran kita itu terkadang menjadi gunung bagi kita untuk berhadapan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kekhawatiran kita itu kadang-kadang menjadi halang, beban. Padahal setiap hari pergi gereja, setiap hari ibadah, setiap minggu ke gereja, setiap kali berdoa, setiap kali dengar firman Tuhan, setiap kali pasang status firman Tuhan. Tapi tetap saja kita berfokus pada gunung yang menyingkirkan kita dan menjauhkan kita dari kemuliaan Allah. Itu juga berhala. Atau kadang-kadang kita mengandalkan gunung kita atau berhala kita dengan yang tadi saya sudah bilang tentang uang, jabatan, koneksi dan sebagainya daripada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, mari berjalan bersama kami. Tapi terkadang karakter kita tidak menggambarkan apa yang kita doakan. Doa-doa kita tidak berbanding lurus dengan karakter, dengan watak, dengan tingkah laku, dengan segala hal. Padahal harus kita tahu, Mazmur 97 mengajak kita untuk kembali mengikrarkan dalam diri kita bahwa gunung saja luluh. Apalagi dengan semua masalah, apalagi dengan semua berhala, apalagi dengan semua ketenaran dan kemewahan, kemegahan manusia. Sehingga ayat ini mengajak kita mengevaluasi diri. Apakah selama ini kita sudah menyembah Allah dengan sungguh-sungguh? Apakah selama ini kita sudah melepaskan ketergantungan kita pada hal-hal duniawi yang fana? Dan mulai bersandar sepenuhnya kepada Dia yang kuasanya melampaui segala hal. Dari ayat 1 sampai ayat yang kelima telah menjelaskan tentang kemegahannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga yang hendak dibagi dalam pembacaan kita ini, bahwa kedaulatan Allah, kemegahan dan kedahsyatan Tuhan yang telah kita saksikan, yang dimulai dari ayat 10 sampai ayat 12 itu tidak berarti tidak memiliki konsekuensi. Bahwa puncak dari Mazmur ini bukan hanya sekedar kekaguman akan kuasa Tuhan, melainkan panggilan untuk perubahan hidup. Di ayat 10 yang tadi juga menjadi nats pembimbing kita, itu adalah peringatan yang sangat tajam. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihi